Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang sopir yang setia. Tak pernah ia sangka, 8 tahun mengabdi justru membawanya pada dilema terbesar dalam hidupnya. Sebuah permintaan rahasia dari istri majikannya sendiri. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Arya, pria berusia awal 30-an, dikenal sebagai sopir pribadi yang setia bagi keluarga Tuan Andre. Selama 8 tahun, ia telah mengabdi tanpa celah, menyaksikan suka dan duka yang silih berganti mewarnai kehidupan majikannya. Namun, sebuah malam di penghujung Desember 2018 mengubah segalanya. Malam yang penuh rahasia, yang kelak mengguncang hidupnya hingga ke dasar. Hujan deras mengguyur villa keluarga Andre di kawasan Puncak. Di garasi, Arya sedang membersihkan mobil ketika langkah anggun seorang wanita mendekatinya. Dialah Nyonya Diana, istri Tuan Andre, wanita jelita yang elegan meski usianya mendekati 40. Namun di balik kecantikannya, tersimpan duka mendalam. Bertahun-tahun menikah, ia dan suaminya tak kunjung dikaruniai seorang anak. Arya, suara Diana terdengar lembut namun penuh ketegasan. Bisakah kita berbicara sebentar? Arya menghentikan gerakannya, meletakkan lep kain di tangannya, lalu menunduk hormat. Tentu, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tatapan mata Diana tampak ragu, seakan ada pergulatan batin yang sulit ia kendalikan. Ia memberi isyarat agar Arya mengikutinya masuk ke ruang tamu. Lampu-lampu redup menciptakan suasana hangat, namun justru menambah ketegangan yang membungkus udara malam itu. Aku sadar ini bukan hal biasa, ucap Diana membuka pembicaraan, suaranya bergetar. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Arya diam, menunggu kalimat berikutnya. Detak jam dinding terdengar jelas, seolah menandai setiap jeda panjang yang terasa berat. Selama ini aku dan Andre sudah berusaha sekuat tenaga, lanjut Diana lirih. Kami sudah mencoba dokter, pengobatan tradisional, bahkan doa-doa tak pernah putus, tapi hasilnya tetap sama. Kosong. Arya menunduk, mencoba memahami luka yang ditanggung wanita itu. Saya turut prihatin, Nyonya, tapi apa yang bisa saya lakukan? Diana menarik napas panjang. Dengan tatapan yang tak bergeser, ia mengucapkan kalimat yang membuat dada Arya serasa disambar petir. Arya, aku ingin kamu menolongku, dalam arti yang sebenarnya. Aku ingin kamu membantuku memiliki keturunan. Kata-kata itu membekukan tubuh Arya. Jantungnya berdegup kencang, ruang tamu terasa menyempit, dan udara seakan menghilang dari paru-parunya. Nyonya, apa Anda serius? Suaranya tercekat. Diana menundukkan kepala, wajahnya memerah, namun di matanya tergambar kesungguhan yang tak bisa digoyahkan. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku sudah memikirkan hal ini berbulan-bulan. Aku percaya padamu, Arya. Kau orang baik, dan aku yakin kau bisa menjaga rahasia. Arya berdiri, melangkah mondar-mandir. Pikirannya kalut. Bagaimana mungkin majikan yang selama ini ia hormati meminta sesuatu yang begitu berat dan mustahil ia pahami? Nyonya, ini terlalu besar bagi saya. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Diana menatapnya dengan mata basah. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kau mempertimbangkannya. Jangan jawab sekarang, tapi kumohon, pikirkanlah. Hujan di luar semakin deras, seolah mencerminkan badai yang kini berkecamuk di hati Arya. Ia hanya bisa mengangguk perlahan sebelum meninggalkan ruangan, membawa beban yang tiba-tiba menghantam hidupnya. Di kamar kecilnya di belakang villa, Arya duduk termenung. Pandangannya kosong menatap jendela berembun. Ia tahu, apapun keputusan yang diambil, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, matahari terbit dengan enggan, tertutup awan kelabu. Arya yang semalaman tak bisa memejamkan mata hanya duduk di teras kecil, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Pikiran tentang permintaan Diana masih menghantuinya. Itu bukan sekadar permintaan, melainkan beban moral yang tak terukur.
Hari itu, ia tetap menjalankan tugasnya. Mengantar Tuan Andre ke Jakarta, mendengarkan tuannya sibuk dengan telepon dan urusan proyek besar, sementara pikirannya terus melayang pada percakapan malam sebelumnya. Kata-kata Diana terngiang tanpa henti, membuat tenangnya terguncang. Sore menjelang, Arya kembali ke villa. Dalam hati ia berharap bisa menghindari Diana, setidaknya untuk hari itu. Namun takdir berkata lain. Diana sudah menunggunya di teras depan. Ia mengenakan gaun sederhana yang justru membuat kecantikannya kian nyata. Senyumnya tipis, tapi matanya menyimpan keresahan. "Arya, apakah kamu sudah memikirkan kata-kataku?" Suara lembut Diana terdengar, penuh keraguan namun juga harapan. Arya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Saya sudah memikirkannya, Nyonya, tapi ini bukan keputusan yang mudah." Diana menarik napas dalam, lalu mengangguk seakan memahami. "Aku tahu ini berat. Aku pun tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tapi kumohon, pahamilah betapa pentingnya hal ini bagiku." Hati Arya bergemuruh. Hidupnya sederhana, tak pernah ia bayangkan akan dihadapkan pada pilihan serumit ini. Diana bukan sekadar wanita. Ia adalah istri majikannya, seseorang yang selama ini ia hormati. Namun permintaan itu menghapus batasan yang jelas, menjerumuskannya ke dalam konflik batin. "Boleh saya bertanya satu hal, Nyonya?" ucap Arya hati-hati. "Jika suatu saat Tuan Andre mengetahui semua ini, apa yang akan terjadi?" Diana menundukkan wajah, suara lirihnya pecah di udara. "Dia tidak akan pernah tahu. Ini rahasia kita berdua. Aku bersumpah, aku tidak akan melibatkanmu lebih jauh. Aku hanya membutuhkan bantuanmu untuk satu hal ini saja." Kalimat itu membuat hati Arya semakin goyah. Ia tahu, jika ia menerima, berarti ia melanggar keyakinannya sendiri. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup mengabaikan Diana yang jelas berada di ujung keputusasaan. Malam itu, setelah merenung panjang, Arya akhirnya menemui Diana di ruang tamu. Detak jam dinding terdengar jelas, seakan menjadi saksi diam dari pertemuan yang menegangkan. "Nyonya Diana," suaranya akhirnya pecah, "saya akan membantu Anda. Tapi ada satu syarat." Diana menatapnya penuh harap. "Apa itu?" "Saya ingin semuanya dilakukan dengan cara yang benar. Tidak boleh ada kebohongan lain di antara kita. Dan bila suatu saat kebenaran ini terbongkar, saya ingin Anda yang bertanggung jawab sepenuhnya." Tanpa ragu, Diana mengangguk. "Aku janji, Arya. Ini pilihanku. Aku akan menanggung segalanya." Sejak kata-kata itu terucap, sebuah ikatan tak terlihat tercipta di antara mereka. Malam itu, Arya tidak bisa memejamkan mata. Ia sadar, keputusan yang baru saja ia ambil akan membawa konsekuensi besar. Namun di lubuk hatinya, ia merasa tak punya pilihan lain selain menolong wanita yang tengah terpuruk. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka perlahan berubah. Mereka lebih sering berbincang, meski selalu dengan hati-hati. Diana berusaha menjaga segalanya tetap tampak normal di hadapan suaminya. Sementara Arya berjuang keras menekan rasa bersalah yang terus menghantui. Mereka tahu jalan yang dipilih penuh risiko, namun juga menyadari tak ada jalan kembali. Ketegangan semakin nyata ketika suatu malam Tuan Andre pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Diana dan Arya tengah berbicara di ruang tamu. Tatapannya penuh curiga, alisnya mengernyit. Namun Diana dengan tenang segera menjawab, Arya hanya memberi saran tentang renovasi taman. "Mas, kita perlu membuatnya lebih nyaman untuk akhir pekan." Andre hanya mengangguk singkat, meski matanya masih menyimpan rasa tidak percaya. Saat itu, Arya sadar, mereka harus lebih berhati-hati. Satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Hari demi hari berjalan dengan kegelisahan. Diana dan Arya melanjutkan rencana mereka dengan kehati-hatian luar biasa, namun justru semakin besar pula risiko yang mereka hadapi. Puncak ketegangan datang ketika Tuan Andre mulai menunjukkan tanda-tanda curiga. Suatu malam, saat Arya sibuk membersihkan mobil di garasi, tiba-tiba Andre muncul. Dengan wajah serius,
Ia bersandar pada pintu mobil dan menatap lurus ke arah Arya. "Arya, aku ingin bertanya sesuatu." Suaranya berat, penuh tekanan. Jantung Arya berdentum kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, meski ia berusaha keras menjaga raut wajah tetap tenang. "Tentu, Tuan. Apa yang ingin Anda tanyakan?" Andre menyipitkan mata, nada suaranya syarat kecurigaan. "Belakangan ini aku merasa Diana berbeda. Dia lebih sering di rumah, dan aku tahu dia berbicara denganmu lebih banyak dari biasanya. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Pertanyaan itu bagaikan pisau yang menancap tepat di dada Arya. Ia tahu, satu kata yang salah bisa menghancurkan segalanya. Dengan suara yang berusaha stabil, ia menjawab, "Tuan, Nyonya hanya sedang merasa stres. Beliau sering meminta saran tentang rumah, juga soal renovasi. Tidak ada hal lain, Tuan." Andre masih menatap Arya dengan sorot mata tajam, seakan ingin menembus lapisan pikirannya yang paling dalam. Beberapa detik yang terasa begitu panjang akhirnya berakhir ketika ia mengangguk perlahan. "Baiklah. Tapi ingat, Arya, aku selalu mempercayaimu. Jangan pernah membuatku menyesalinya." Arya menunduk memberi hormat. Namun di balik sikap tenangnya, ia sadar bahwa tali kepercayaan itu kian rapuh, dan setiap langkah yang mereka ambil bisa memutuskan semuanya. Setelah Andre pergi, ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, ia harus siap menanggung segala akibatnya. Beberapa minggu berlalu, hingga suatu hari Diana membawa kabar mengejutkan. Dengan wajah berseri namun mata yang menyimpan keresahan, ia menyampaikan berita bahwa dirinya hamil. Senyumnya memang terlihat indah, tetapi bayangan kekhawatiran jelas masih membayangi. "Arya," ucapnya lirih saat mereka berbincang di teras belakang villa, "aku tahu ini seharusnya kabar bahagia. Tapi aku juga sadar, ini hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Jika Andre mulai curiga, aku tidak tahu harus bagaimana." Arya menatap Diana dengan penuh keteguhan. "Nyonya, Anda tidak sendiri. Saya akan lakukan apapun untuk memastikan semuanya tetap terkendali. Tapi mulai sekarang, kita harus jauh lebih berhati-hati." Namun kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Awalnya, Andre tampak begitu gembira mendengar kabar kehamilan istrinya. Tapi perlahan, sikapnya berubah. Ia lebih sering berada di rumah, mengamati gerak-gerik Diana dengan tatapan curiga. Arya pun merasakan tekanan yang semakin menghimpit, meski ia tetap berusaha menjalankan tugasnya tanpa menimbulkan perhatian. Puncak ketegangan itu datang saat Andre mengundang keluarga besar untuk makan malam di villa. Suasana yang semula ramai mendadak berubah ketika ia, dengan suara lantang, menyampaikan sesuatu di hadapan semua orang. "Arya," panggilnya serius, membuat ruangan hening, "aku ingin kau tahu, aku sangat menghargai kesetiaanmu selama ini. Tapi ada satu hal yang selalu aku percaya, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya." Keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada Arya yang berusaha keras menjaga ekspresi tenangnya. Sementara itu, Diana yang duduk di sisi suaminya menggenggam tangannya di bawah meja, mencoba menenangkan diri meski jantungnya berdegup kencang. Andre menatap keduanya dengan tajam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum tipis dan kembali melanjutkan percakapan dengan para tamu. Namun, bagi Arya, senyum itu bukan pertanda lega, melainkan ancaman bahwa waktunya hampir tiba. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, Diana menghampiri Arya dengan wajah penuh kecemasan. "Aku rasa Andre sudah mulai mencurigai sesuatu. Kita harus jauh lebih waspada. Aku tidak ingin semua ini berakhir dengan bencana." Arya mengangguk berat. Ia tahu, mereka kini berada di ambang akhir dari permainan berbahaya ini. Apapun yang terjadi, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Setiap pilihan memiliki harga. Kejujuran bisa melukai, tetapi kebohongan hanya akan memperpanjang penderitaan. Dan pada akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab moral dan integritas bukanlah
hal yang bisa dikompromikan. Pada akhirnya, setiap rahasia pasti menuntut harga. Arya menyadari, langkah yang ia ambil bukan sekadar tentang Diana atau Andre, melainkan tentang keberanian menghadapi kebenaran. Kadang, cinta dan pengorbanan berjalan beriringan dengan luka yang tak terelakkan. Namun satu hal pasti, kebohongan hanya menunda badai. Dan ketika badai itu datang, tak ada seorang pun yang bisa benar-benar berlindung darinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.